Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel pembelajaran online mata kuliah pendidikan agama Islam. Video ini merupakan video kedua dari rangkaian video yang menjelaskan tentang iman sebagai sistem keyakinan dalam Islam. Nah, pada video kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi dan tingkatan iman. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada video pertama, bahwa seseorang yang beriman, dalam hal ini seseorang yang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Muhammad itu adalah utusannya, dan dia disebut sebagai orang yang beriman, dia akan berusaha untuk mewujudkan keimanannya itu dalam perbuatan. Jadi perbuatan yang dia lakukan selama 24 jam itu merupakan perwujudan dari rasa imannya pada Allah. Dan itu, perbuatan yang seperti itu, perbuatan yang didasari oleh keimanan, itu namanya ibadah. Dan ketika seseorang melakukan ibadah, itu jugalah yang disebut dengan takwa. Makanya takwa itu prinsip utamanya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan itu adalah inti dari ibadah. Apakah ada perbuatan yang tidak didasari oleh iman? Tentu ada. Ketika perbuatan itu tidak didasari oleh iman, perbuatan itu didasari oleh riya. Jadi ketika perbuatan seseorang, walaupun memang bisa jadi seseorang itu melakukan perbuatan bukan karena riya, tapi maksud saya untuk menjawab pertanyaan kenapa ada orang yang beribadah tapi ibadahnya itu seolah-olah tidak berefek pada pribadi, artinya dia hanya soleh sendiri saja gitu. Jadi kesolehannya itu tidak berimbas pada lingkungan. Dia sholat tapi masih tetap menjelekkan orang lain, masih tetap berbohong, misalkan seperti itu. Nah, untuk menjawab hal itu, ketika satu perbuatan ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu tidak berefek pada perbaikan kualitas pribadi, maka dipastikan perbuatan itu dasarnya adalah riya, bukan iman. Karena tidak mungkin perbuatan yang didasari pada iman itu tidak berefek pada perbaikan individu. Tidak mungkin. Jadi perbuatan itu tidak punya efek pada individu ketika dasarnya itu riya. Dan ketika perbuatan itu dasarnya riya, itu tidak akan jadi ibadah. Itu hanya sebatas aktivitas biasa. Jadi kalau ada orang yang sholat, tapi dia masih melakukan perbuatan maksiat, maka sholat yang dia lakukan itu bukanlah sholat yang sesungguhnya, tapi dia sedang melakukan gerakan yang mirip sholat. Dalam sebuah hadis sekaitan dengan itu, Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An Mahmud bin Labib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa pada kalian adalah syirik kecil, kata Allah, kata Rasul. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Wahai Rasul, apakah yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Lalu Rasul menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullahu azza wa jallahu. Dan kepada orang-orang yang perbuatannya dia lakukan karena riya, Allah berkata pada mereka nanti di hari kiamat ketika setiap orang diberi pahala atas perbuatan mereka sendiri. Kata Allah, izhabu, silahkan pergi, ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, kepada orang-orang yang saat kamu melakukan perbuatan ingin dilihat oleh mereka. Fangzuru hal tajiduna indahum jazaan. Kita lihat apakah di sisi mereka ada pahala. Itu kata Allah. Jadi ketika kita melakukan satu perbuatan bukan karena dasar iman, karena dasar riya, Allah menyatakan silahkan minta pahala pada orang yang engkau ingin dia melihat apa yang kau lakukan. Itu kata Allah.
Nah, sehingga sekali lagi, ketika hanya perbuatan yang didasari oleh imanlah yang itu akan berdampak pada pribadi. Jadi tidak mungkin ada orang yang sholat tapi dia tetap menjalankan perbuatan maksiat. Nah, dari penjelasan itu kita setidaknya bisa menyimpulkan 5 hal terkait kenapa iman itu sangat penting. Yang pertama, iman itu merupakan fondasi. Bahkan dalam hadis dinyatakan iman itu sebagai jaminan seorang manusia masuk neraka atau masuk surga. Padanan kata iman itu adalah takabur. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasul, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Kata Rasul, tidak akan pernah sekali-kali masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada sebiji atom saja rasa takabur. Dan sebaliknya, wala yadkhulun nara yakni man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min imanin, kata Rasul. Dan sebaliknya, tidak akan masuk neraka orang yang dalam hatinya itu ada rasa iman walaupun sebesar atom. Jadi sekali lagi, iman itu sangat penting karena itu menjadi dasar kita dalam dasar perbuatan kita, itu menjadi pelindung kita dari api neraka. Dan yang kedua, iman itu merupakan prasyarat amal. Seperti yang tadi sudah saya katakan. Jadi iman itu label di mana satu perbuatan baru disebut ibadah. Dan ketika perbuatan itu disebut ibadah, ya kita bisa mengambil pahala dari situ. Duduk boleh sama, berdiri boleh sama, tapi ada yang berdirinya ibadah, ada yang duduknya ibadah, ada yang berdiri dan duduknya hanya aktivitas biasa. Apa pembedanya? Dasarnya. Kalau dasarnya iman, itu ibadah, itu prasyaratnya. Tapi kalau bukan itu, ya aktivitas biasa. Apalagi kalau dasarnya riya, itu hilang sama sekali, nggak ada arti. Lalu yang ketiga, iman itu sebagai sumber motivasi. Kenapa iman itu sebagai sumber motivasi? Karena orang yang beriman tahu sekecil apapun perbuatan yang dia lakukan selama 24 jam, bahkan tabassumuka ala wajhi akhika laka shadaqah, imatatul ada anit thariq, itu sebagian cabang daripada iman. Senyum saja sudah berpahala. Menyingkirkan duri dari jalan itu sudah berpahala. Jadi orang yang beriman, orang yang memiliki iman, dia akan termotivasi untuk terus melakukan perbuatan semaksimal yang dia bisa. Kenapa? Karena dia yakin sekecil apapun perbuatan yang dia lakukan akan diperhitungkan, akan diberi balasan, dan balasan itu akan kembali pada dirinya. Yang keempat, orang yang beriman, iman yang dimiliki oleh seseorang itu akan membuat hatinya tenang. Kenapa? Karena dia yakin, dia percaya kepada Sang Pencipta, dia percaya kepada Sang Pemilik alam semesta. Logikanya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, Sang Pemilik alam ini? Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Itu kan logikanya. Tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yakin saja. Apalagi di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, di surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir." Kata Allah, tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh, bagi Tuhan yang demikian itu adalah yasir, mudah.
Jadi tidak ada kejadian di dunia ini yang tanpa diketahui oleh Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan kejadian yang menimpa pada diri kita atau di dunia ini yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Jadi kita, orang yang memiliki iman, dia akan tenang. Makanya ini bisa jadi ukuran kalau satu saat nanti kita stres dalam hidup, pertanda iman kita sedang hilang. Karena ingat di video sebelumnya bahwa iman itu bisa yazid wa yanqus. Lalu yang kelima, iman itu merupakan benteng diri. Kenapa orang yang beriman bisa menjadikan seorang muslim yang beriman atau manusia yang beriman itu bisa menjadikan iman sebagai benteng diri? Karena orang yang beriman dia akan selalu merasa diawasi, apalagi sampai dia bisa menghadirkan Tuhan dalam hatinya. Dia akan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Setiap perkataan akan dia kontrol, setiap perbuatan akan dia kontrol, sehingga perbuatan perkataan yang dia lakukan dia akan milih, dia akan tentukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dia akan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi iman itu bisa membentengi seseorang dari melakukan perbuatan maksiat karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Selanjutnya terkait tingkatan iman. Nah, saya mengambil pendapatnya Imam An-Nawawi. Menurut Imam An-Nawawi, derajat atau tingkatan iman itu ada 5. Yang pertama adalah iman taklid. Apa itu iman taklid? Iman taklid itu adalah iman yang didasarkan pada ucapan orang lain, biasanya para ulama. Jadi ketika seseorang mendasarkan imannya pada pendapat orang lain, mendasarkan imannya bukan atas pencarian diri sendiri, jadi mendasarkannya pada ucapan orang lain, percaya karena ucapan orang lain, itu iman level pertama, iman taklid, tanpa dia mampu melakukan pencarian dalil terhadap konsep keimanan yang dia yakin. Lalu yang kedua ada iman yakin, atau Imam Nawawi menyebutnya sebagai iman ilmu atau ilmu yakin. Nah, iman jenis ini orang yang merasa dirinya beriman atau orang yang keimanannya ada pada level ilmu yakin ini, dia akan imannya itu didasarkan pada pemahaman dirinya terkait dalil-dalil yang memperkuat keyakinannya. Jadi ketika dia percaya bahwa Allah itu esa, dia tahu dalilnya, dia tahu argumentasinya, bahkan ketika diskusi dengan orang dia bisa menjelaskan tentang keyakinannya tersebut. Bukan ada kata guru saya begitu, tidak ada ucapan itu, tapi dia mampu menunjukkan dalil-dalil yang membuat dia semakin paham tentang keimanannya dan semakin dia yakin tentang keimanannya itu. Itu level kedua. Sementara level yang ketiga menurut Imam An-Nawawi adalah level ainul yakin. Pada level tahap ketiga ini, seseorang yang beriman dia mampu menghadirkan Tuhan di dalam hatinya. Jadi dia akan selalu merasa terawasi, diawasi oleh Tuhan, sehingga dia akan mengontrol semua perilakunya supaya tidak berada di koridor, supaya selalu berada di koridor menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu yang keempat, level keimanan yang keempat itu adalah hakul yakin. Pada level keempat ini, seseorang yang beriman bukan hanya mampu menghadirkan Tuhan dalam hatinya, tapi dia mampu melihat keberadaan Tuhan di sekitar dia. Jadi dia mampu
melihat Tuhan lewat mata batinnya. Jadi ketika lewat melihat makhluk itu adalah yang dilihat bukan makhluk tapi Sang Pencipta. Jadi dia lihat pohon, di sana ada Sang Pencipta. Dia melihat tumbuhan, hewan atau apapun, dia melihat Sang Pencipta di situ. Ibarat kalau Anda misalkan ya diberi barang oleh seseorang yang sangat Anda cintai, yang sangat Anda hormati, ketika Anda melihat barang itu, mungkin Anda akan membayangkan bukan melihat barangnya, tapi di balik barang itu Anda akan membayangkan orang yang memberinya. Ya kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan level yang paling tinggi itu adalah level hakikat. Nah, kata Imam An-Nawawi, level terakhir ini seseorang sudah tidak melihat batas lagi mana makhluk, mana Tuhan. Yang dia lihat itu hanya satu, zat Allah. Kalau dalam bahasa sufi itu sudah pada level fana. Jadi dia ibarat kalau di lautan itu sudah tenggelam, tak mampu lagi melihat ujung, tak mampu lagi melihat pantai gitu. Jadi yang dilihat hanya air saja. Nah, itu 5 tingkatan iman menurut pendapat An-Nawawi. Nah, iman yang kedua ini, tipe yang pertama, level pertama dan kedua, taklid dan yakin, itu adalah iman yang bisa diupayakan. Jadi kita itu umumnya ada di level 1 dan 2 ini. Dan diupayakan semuanya naik dari level taklid menuju level yakin. Sementara 3 level terakhir, ainul yakin, hakul yakin, hakikat, itu adalah pemberian Allah. Jadi ini bukan sesuatu yang diupayakan, tapi ini Allah memilih di antara umatnya untuk mendapatkan keimanan pada level ketiga, keempat, dan kelima ini. Dan yang level ketiga, keempat, kelima itu ya disebut dengan ma'rifah. Jadi levelnya itu sudah ma'rifah. Terkait level yang pertama, taklid, di surat Al-Hujurat ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rab amanna kul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Kata Allah, wahai orang-orang Arab, jangan mengatakan ketika orang Arab mengatakan kami beriman, kata Allah, jangan mengatakan kalian beriman, tapi katakanlah aslamna, karena iman belum masuk di dalam hati kalian. Nah, ini iman yang taklid, iman karena mengikuti perkataan seseorang atau pendapat seseorang. Sementara kalau sudah level yakin dan kita diperintahkan untuk naik ke level ini, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, ayat ini memerintahkan supaya kita tidak melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Kita disuruh oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita dengar, semua yang kita lihat. Jadi apapun yang kita tahu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya jangan pernah kita mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Sementara untuk yang ketiga, di surat Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, untuk level yang makrifat ini, orang-orang yang dia sudah mampu menghadirkan Tuhan dalam hatinya, ketika mendengar bacaan ayat suci Al-Quran saja, hatinya akan bergetar. Kalau kita masih belum pada taraf itu, berarti kita masih pada level taklid atau maksimal level yakin. Mudah-mudahan kita semua termasuk salah satu dari sekian
hamba Allah yang dipilih oleh Tuhan untuk naik level imannya minimal ainul yakin. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, ketika keimanan kita sudah naik pada level ainul yakin, bahkan level hakikat, dalam sebuah hadis sahihnya Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang Allah mengatakan, ini hadis qudsi, Allah mengatakan, tidaklah yang membuat aku bahagia itu ketika seorang hamba mendekatiku dengan melakukan hal-hal yang aku wajibkan, apalagi ketika dia melakukan hal-hal yang aku sunahkan, sampai aku menyukainya, aku mencintainya. Maka tatkala sudah seperti itu, kata Allah, maka Allah akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, Allah akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, Allah akan menjadi tangannya yang dia melakukan sesuatu dengan itu, yang Tuhan akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengan kaki itu. Dan ketika hambaku meminta kepadaku, kata Allah, dipastikan aku akan memberinya. Dan ketika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Nah, itu ketika iman kita sudah pada level hakikat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait materi urgensi dan tingkatan iman. Terima kasih. Wallahu a'lamu birumurodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.